Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Octaviana Palupi dari kelas 1C Pendidikan Ekonomi dengan NIM 12210621302. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Hendar Yovita MM. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Kebijaksanaan Menaikkan BBM Bersubsidi terhadap Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. Kebijakan menaikkan BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mengatur tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi atau pengangguran dengan cara menyesuaikan suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ditujukan untuk mencapai ekonomi makro yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisirkan pengangguran, serta mengatur mata uang dalam suatu negara. Tetapi, tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Fungsi kebijakan moneter ada 6, yaitu yang pertama, menurunkan laju inflasi. Peredaran uang yang banyak di masyarakat dapat menimbulkan inflasi. Kebijakan moneter berfungsi sebagai pengendali peredaran uang tersebut. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan. Kebijakan moneter berfungsi untuk menjaga kestabilan harga jual beli. Yang ketiga, menjaga iklim investasi. Kebijakan moneter membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik sehingga dapat mengundang investor untuk melakukan investasi. Yang keempat yaitu meningkatkan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini merupakan catatan statistik yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama periode tertentu. Yang kelima yaitu menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Nilai tukar berhubungan erat dengan peraturan moneter karena ketika nilai tukar menurun, daya beli masyarakat pun akan ikut menurun. Selain itu, juga membuat suku bunga meningkat secara drastis dan membuat harga barang-barang impor naik. Yang keenam yaitu menyediakan lapangan pekerjaan. Bank sentral berwenang untuk mengatur nilai suku bunga. Ketika lapangan pekerjaan menurun, bank sentral akan meningkatnya dengan cara menurunkan tingkat suku bunga agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dan pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Kebijakan ini dibuat untuk mempengaruhi perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan pengeluaran agregat untuk mempengaruhi pendapatan nasional, penggunaan tenaga kerja, dan jumlah produksi barang dan jasa. Kebijakan fiskal identik dengan optimalisasi pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur pemasukan dan pendapatan negara bisa mengontrol peristiwa fluktuasi ekonomi yang berakibat adanya pertumbuhan ekonomi. Misalnya melalui tata kelola anggaran yang tepat sasaran, meningkatkan daya beli masyarakat dengan insentif pajak atau menaikkan pajak pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran. Kualitas sumber daya alam dan angka pengangguran tentu mempengaruhi pendapatan nasional secara langsung dan bukan hal yang mustahil pertumbuhan ekonomi akan melambat. Hal itu karena dengan adanya pengangguran
pemasukan, maka daya beli masyarakat akan menurun yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kualitas SDM juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi investasi negara, terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan ketenagakerjaan. Yang ketiga yaitu memastikan stabilitas harga. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta, namun harga yang meningkat juga menciptakan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan seperti menciptakan lapangan kerja. Namun, inflasi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli. Yang keempat yaitu meningkatkan laju investasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk mendatangkan investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengurangi pengangguran. Yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ini ada 3. Yang pertama yaitu memperlancar rencana pengembangan jangka panjang. Yang kedua menciptakan kestabilan ekonomi, dan yang ketiga melakukan pemerataan sumber daya. Kebijakan menaikkan BBM bersubsidi terhadap kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Indonesia itu adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alamnya membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Papua, sehingga harga minyak dunia menjadi turun, sementara pemerintah justru akan menaikkan harga BBM subsidi. Besarnya subsidi BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah bergantung pada harga minyak dunia yang sering tidak stabil. Semakin tinggi harga minyak dunia, maka pemerintah akan menganggarkan dana yang makin banyak untuk dana subsidi. Alternatif untuk melakukan pengeluaran pemerintah adalah menaikkan harga BBM. Nah, kebijakan fiskal di Indonesia menaikkan harga BBM dari waktu ke waktu senantiasa naik, sehingga negara penghasil minyak bumi tentu akan diuntungkan dengan adanya kenaikan harga minyak bumi di dunia. Namun, kenyataannya negara tetap dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut, karena jumlah konsumsi minyak dalam negeri lebih besar daripada jumlah yang diproduksi, sehingga negara harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Di satu sisi, harga BBM di dalam negeri lebih rendah dibanding harga di pasar internasional. Ini karena adanya subsidi BBM. Subsidi merupakan pengeluaran pemerintah. Pemerintah kadang perlu mengubah pengeluaran dan penerimaan dalam APBN untuk menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.